Sudah. Dikira orang untuk hadiah. Siapa tadi? Oh, mandi. Keluar Iya. Tak pakai. cuma di kamar tiga. Itu pasiennya manggil-manggil sih. Itunya harus keluar sini. Peningkatan kasus secara signifikan masih terus terjadi pasca libur dan cuti akhir Oktober di 8 dan 20 provinsi. Kalau Anda lihat saat ini saya kira berita terawan, ada Kasat, ada Wakapolri, Bapak-Bapak Gubernur. Selain saya, intervensi COVID-19 ini menjelang akhir tahun 2020 ini. Jadi Bapak-Bapak semua itu yang hadir, Selamat pagi Mas Gerard, suara terdengar dengan baik Mas Gerard. Di media audio untuk Pak. Karena saya lupa ke reaction. Dok, bagaimana tren kasus pasien COVID-19 di RSAS pasca libur lebaran? Ya, baik. Kalau berdasarkan tren kasus harian ini, baik yang konfirmasi maupun yang suspek ini setelah Lebaran, ya itu pada hari tanggal 15-18 lah, itu jadi sekitar 4 harian ya di awal Lebaran ini, tren kasusnya itu adalah sedikit ada penurunan. Ya mungkin orang masih pada berlebaran ya. Tapi setelah Lebaran itu mulai tanggal 19 ya sampai dengan saat ini trennya ada sedikit naik ya, walaupun tidak sampai terjadi satu lonjakan. Ya, jadi ada sedikit kenaikan, tapi tidak sampai terjadi lonjakan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau untuk okupasinya sendiri gimana? Okupansi di ruang perawatan khusus? Iya, dari BOR itu sendiri ya di ruang perawatan khusus COVID ini, khususnya di isolasi maupun intensif ya, itu polanya sampai saat ini masih naik turun saja. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa BOR pada awal-awal Lebaran itu 15-17 itu turun dari 77% ya sehingga hanya 57%. Namun setelah itu ya mulai kembali naik. Ya, sehingga sampai saat ini BOR kami itu sekitar 77,5%. Ya, tapi dari sini bisa lihat bahwa
kenaikannya ya tidak terjadi lonjakan pada prinsipnya sih, itu yang kami harapkan, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan. Terkait kesiapan rumah sakit menghadapi lonjakan ini, Lebaran gimana dok? Ya, kalau mengacu kepada kejadian sebelumnya, biasanya pada saat libur panjang, kita semua kan mengalami, terutama libur pada saat libur tahun baru itu ya, di bulan-bulan Januari Februari itu terjadi suatu lonjakan kasus ya. Nah, demikian juga dalam menghadapi lonjakan ya, kami Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah menyiapkan ya. Pertama, kami memiliki 234 ruang isolasi, itu ada 16 tempat tidur ICU dengan ventilator, kemudian ada ICU juga yang tanpa ventilator, 24 tempat tidur, kemudian 184 tidur ruang isolasi itu sendiri, serta 10 ruang isolasi di IGD. Nah, kemudian juga kebutuhan oksigen yang juga cukup vital ya, kami sudah menyiapkan 15.000 liter oksigen yang disuplai secara rutin 2 kali seminggu, kemudian juga gas medis itu yang kita lakukan monitoring secara rutin ya dari instalasi kami, kasih farmasi dengan sistem alarmnya, sehingga kalau begitu ada kekurangan itu sudah kami harus menyiapkan. Kemudian demikian juga tentang APD ya, khususnya gaun tersedia saat ini 17 ribuan ya, dan ini apabila terjadi lonjakan biasanya 40%, kami pun siap untuk kebutuhan 2 bulan. Demikian juga obat-obatan ya, obat-obat injeksi antiviral dan lain-lain, ini masih mencukupi kira-kira untuk 2 bulan. Ya. Untuk ketersediaan alat kesehatan penunjang sendiri? Ya, itu tadi. Kalau ventilator itu ada 20 unit, kemudian juga yang penting juga ya, itu ada 40 unit untuk high flow nasal kanul ya. Kemudian 47 monitor pasien dengan 5 sentral monitornya, ada 4 X-ray mobile, 1 mesin ECMO ya, yang mungkin baru dimiliki oleh di Jawa Barat kami ya, mungkin yang lainnya ada di Jakarta. Kemudian juga mesin aferesis, di mana ada kasus yang memang sangat memerlukan plasma konvalesen. Ya. Ya. Untuk skenario, apakah ada skenario mekanisme kesiapan penanganan pasien? Ya, kami memiliki skenario itu dimaksudkan untuk menghadapi lonjakan kasus itu dari kebutuhan termasuk tempat tidur. Jadi saat ini yang tadi disebutkan itu 234 ini itu akan memenuhi baik untuk skenario 1 dan 2 itu. Jadi kalau ada kenaikan 20-50% kasus yang kami rawat saat ini ya, maupun 50-100%, ini masih bisa kami tangani dengan 234 tempat tidur yang masih ada. Nah, adapun nanti kalau skenario 3 itu apabila kasusnya melebihi 100% dari yang ada atau suatu lonjakan yang luar biasa, kami pun telah menyiapkan 84 tempat tidur tambahan. Nah, sehingga kapasitas yang kami miliki adalah sebanyak 318 tempat tidur. Untuk kesiapan lain terkait upaya menghadapi lonjakan kasus ini di IGD, di rawat jalan, dan rawat inap, seperti apa? Ya, kalau lonjakan kasus tentu kami harus mengoptimalisasikan sistem penyaringan pasien di instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, dan rawat inap itu sendiri. Ada metode penapisan ya, berupa formulir screening COVID bagi pasien, keluarga, dan juga pegawai, yaitu dengan pemeriksaan rapid test antigen dan PCR swab bagi pasien, serta tentu saja kebutuhan SDM. Kami telah menyiapkan bagaimana memobilisasi SDM yang ada apabila terjadi lonjakan kasus tersebut. Ada pesan khusus mungkin Dok untuk masyarakat? Ya, tentu saja kami berharap bahwa bagaimana kita memutus rantai penularan sehingga kasus ini akan cenderung turun, malah bisa hilang atau bisa selesailah wabah pandemi ini. Itu perlu kerjasama semua ya, bukan hanya tenaga kesehatan, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat. Lewat apa? Simpel, sederhana, yaitu adalah penerapan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan yang paling simpel adalah dengan 3M itu ya. Kita tahu mulai dari memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, ini harus itu ya, 3 serangkai ini dimanapun berada ya, kita lakukan itu, dan insya Allah pandemi ini mudah-mudahan segera berakhir. Itu saja ya.
Iya.